Ada dua peristiwa penting minggu ini menyangkut Taiwan dan Cina. Di Taiwan, Presiden Tsai Ing-wen mengundurkan diri sebagai Ketua Partai Progresif Demokratik setelah partainya kalah dalam pemilu lokal yang diadakan minggu lalu. Sementara di Cina, gelombang protes akibat kebijakan Zero Covid yang diberlakukan Presiden Xi Jinping semakin meluas. Kekalahan Partai Progresif Demokratik di Taiwan serta gejolak protes yang semakin membesar di Cina bakal mempengaruhi kondisi geopolitik di kawasan itu. Sejauh mana dua peristiwa ini akan berpengaruh pada hubungan Taiwan dan Cina ke depan, dan apa yang akan dilakukan Presiden Xi Jinping untuk meredam protes-protes terhadap dirinya itu. Yuk kita bahas. It's not China's maritime. Another source of tension between Germany the US and and India China will be is sending the warships. The war in Ukraine is entering a new Protests phase. have turned violent in dozens of Pemilu lokal di Taiwan pada tanggal 26 November silam berakhir dengan hasil mengejutkan. Calon-calon kepala daerah yang diusung Partai Kuomintang menang besar, menyingkirkan para kandidat dari partai penguasa, yakni Partai Progresif Demokratik atau DPP. Dalam pemilihan tingkat wali kota dan kabupaten, Kuomintang berhasil meraih 13 kursi, sementara DPP hanya memperoleh 5 kursi. Jumlah ini sebetulnya tidak jauh berbeda dari hasil pemilu lokal 4 tahun silam. Tapi kegagalan DPP meningkatkan perolehan kursi menunjukkan buruknya strategi kampanye yang mereka lakukan. Selama masa kampanye, Presiden Tsai Ing-wen dan kandidat-kandidat DPP memang lebih banyak mengobrol isu demokrasi dan ancaman komunisme Cina. Padahal rakyat Taiwan lebih tertarik dengan isu-isu dalam negeri. Bagi mereka, masalah ekonomi dan kesehatan jauh lebih penting ketimbang memikirkan Cina. Mungkin rakyat Taiwan juga tidak terlalu senang jika isu Cina dieksploitasi dalam pemilu lokal. Sudah pasti mereka khawatir pada ancaman Cina, tapi mendramatisir isu ini seperti yang dilakukan Presiden Ing-wen beberapa bulan terakhir bukanlah tindakan bijak. Kekalahan DPP di pemilu lokal bisa menjadi modal bagi Kuomintang untuk merebut kekuasaan pada Pilpres mendatang yang akan diadakan pada tahun 2024 nanti. Kendati demikian, beberapa pengamat menyatakan bahwa kekalahan DPP di pemilu lokal bukanlah jaminan bagi Kuomintang untuk memenangkan Pilpres itu. Yang jelas, Presiden Ing-wen tidak akan maju lagi pada tahun 2024 nanti, karena dia sudah menjabat 2 periode. Seperti di Indonesia, masa jabatan Presiden di Taiwan dibatasi hanya 2 periode saja. Secara umum, Kuomintang dikenal lebih lentur dalam berhubungan dengan Cina daratan ketimbang Partai Progresif Demokratik. Sebelum DPP berkuasa, pembicaraan reunifikasi Taiwan dan Cina pernah dicoba. Misalnya, pada tahun 2015, Presiden Xi Jinping pernah menemui Ma Ying-jeou, Presiden Taiwan yang berasal dari Partai Kuomintang. Meski tidak menghasilkan keputusan menyangkut reunifikasi, pertemuan itu dianggap penting sebagai pembuka jalan bagi pembicaraan dua Cina. Karena itu, kemenangan Kuomintang dalam pemilu lokal juga dianggap sebagai kemenangan Cina. Artinya, jika partai ini bisa kembali berkuasa pada Pilpres 2024 nanti, upaya pembicaraan reunifikasi bisa dijajaki kembali. Bagi Cina, ini sangat penting karena biar bagaimanapun, Cina lebih memilih opsi damai ketimbang perang. Persoalannya, Presiden Xi Jinping hari-hari ini tengah pusing 7 keliling. Kebijakan Zero Covid yang dibuatnya disambut protes keras dari rakyatnya. Demo-demo semakin membesar, terjadi di 15 kota penting termasuk Beijing dan Shanghai. Yang membuat Xi Jinping galau, demo-demo itu tidak hanya menyuarakan protes menyangkut kebijakan Covid, tapi juga mengkritik dan mengecam pemerintah. Ungkapan-ungkapan seperti Xi Jinping diktator, kami tidak butuh kaisar, dan turunkan Xi Jinping semakin sering dilontarkan para pendemo. Agaknya momen ini dijadikan kesempatan bagi rakyat Cina untuk mengecam Xi Jinping. Sebagian mereka mulai tidak suka dengan Xi karena ambisinya menjadi presiden selama mungkin.
Protes-protes rakyat Cina bermula dari peristiwa kebakaran di Urumqi, ibu kota Xinjiang. Kebakaran yang menewaskan 10 orang itu seharusnya bisa diatasi jika tidak ada aturan lockdown yang menyulitkan petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi peristiwa. Kematian itulah yang membuat rakyat Cina marah pada kebijakan kaku yang diterapkan Xi Jinping. Seperti di beberapa kota lain, Urumqi menjalani lockdown sudah lebih dari 3 bulan. Warga kota itu tidak bisa kemana-mana dan harus berhadapan dengan polisi dan petugas medis jika mereka hendak bepergian. Beberapa kali terjadi ketegangan dan tak jarang berujung pada kekerasan. Gelombang protes menyebar ke Beijing, Chengdu, Guangzhou, dan Wuhan. Let's go together, she chants. The demand for freedom from the excesses of COVID controls, dragging cities to a standstill. They sing and cheer, shout to be unsealed, and some even break down into tears. Seperti bisa Anda lihat di cuplikan video tadi, ribuan orang berkumpul dan melakukan pawai. Pada mulanya menuntut agar aturan lockdown segera dicabut, tapi kemudian melebar ke tuntutan soal kebebasan dan kecaman pada Xi Jinping. Berbagai media, termasuk media Cina yang terbit di Hong Kong, South China Morning Post, menganggap gelombang protes itu merupakan yang terbesar sejak peristiwa Tiananmen tahun 1989. Dalam peristiwa berdarah itu, tak kurang dari 200 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Menurut South China Morning Post, cara penguasa Beijing menertibkan demo-demo melawan aturan zero COVID mirip dengan kelakuan mereka di Tiananmen. Dunia sudah berubah, tapi cara-cara yang dilakukan penguasa Cina dalam menghadapi demonstran tidak berubah sama sekali. Saya tidak tahu kemana arah dari demo-demo besar ini. Semoga saja Presiden Xi Jinping tidak kalap dan peristiwa Tiananmen tidak terulang.